Go. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Dr. Farid Riyadi SEMM selaku dosen pengampu. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Pasalicia Rosa, NPM 120. Saya Rolani Anura dengan NPM 069. Saya Tiara Nur Azahra dengan NPM 076. Saya Wina Melianti dengan NPM 092. Baik, di sini kami akan membahas materi audit sumber daya manusia. Langsung saja masuk ke latar belakang. Audit SDM diperlukan karena pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Melalui audit SDM, organisasi dapat mengevaluasi apakah kebijakan dan produk praktik SDM telah diterapkan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit ini membantu mengidentifikasi kelemahan, penyimpangan, serta area yang perlu diperbaiki, sehingga manajemen dapat melakukan pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, audit SDM memberikan gambaran objektif tentang kualitas manajemen SDM dan memastikan bahwa pengelolaan karyawan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang melatar belakangi dilakukannya audit sumber daya manusia dalam organisasi. Lalu yang kedua, apa tujuan dan manfaat dari pelaksanaan audit sumber daya manusia? Ketiga, apa saja bidang yang menjadi perhatian utama dalam audit sumber daya manusia? Selanjutnya tujuan yang pertama untuk mengetahui apa yang melatar belakangi dilakukannya audit sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui apa tujuan dan manfaat dari pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja bidang yang menjadi perhatian utama dalam audit sumber daya manusia. Nah, untuk selanjutnya yaitu latar belakang audit sumber daya manusia dalam organisasi. Audit sumber daya manusia dilakukan untuk memastikan kebijakan dan aturan perusahaan benar-benar diterapkan serta mencegah resiko hukum, konflik karyawan, dan kerusakan reputasi. Audit ini juga bertujuan untuk menilai apakah fungsi SDM telah memenuhi karyawan dan berjalan secara efektif, termasuk dalam pengelolaan gaji, tunjangan, pengembangan, dan program SDM. Dengan audit, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan lebih awal dan melakukan perbaikan agar fungsi SDM dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Next. Nah, ada tujuan sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia memiliki tujuan utama untuk menilai sejauh mana fungsi dan aktivitas SDM telah berjalan sesuai dengan kebijakan organisasi serta ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Audit berperan menilai kepatuhan administratif, efektivitas program, dan ketepatan prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan tenaga kerja. Audit SDM dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara praktik SDM dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Ada manfaat audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia memberikan manfaat penting bagi organisasi karena membantu menemukan ketidaksesuaian prosedur, kelemahan sistem, serta potensi inefisiensi dalam pengelolaan tenaga kerja. Hasil audit memungkinkan perusahaan mengambil tindakan perbaikan yang lebih tepat dan terarah agar setiap fungsi SDM telah berjalan sesuai standar. Selain itu, audit juga menyediakan data yang lebih objektif sehingga manajemen dapat membuat keputusan secara lebih akurat. Selanjutnya ada studi kasus. Sebuah perusahaan retail besar di Jakarta melakukan audit SDM setelah menemukan keluhan karyawan terkait ketidaksesuaian perhitungan jam lembur. Audit internal mengungkap bahwa data absensi manual sering tidak sinkron dengan laporan supervisor, serta menemukan bahwa beberapa karyawan belum menerima pelatihan wajib mengenai keselamatan kerja. Berdasarkan hasil audit,
Perusahaan kemudian memperbaiki sistem absensi menggunakan perangkat digital, menjadwalkan ulang pelatihan keselamatan, serta menyusun pedoman administrasi lembur yang lebih ketat. Selanjutnya ada bidang perhatian utama dalam audit sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan dan analisis kebutuhan tenaga kerja. Audit berfokus pada bagaimana organisasi merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara jangka pendek maupun jangka panjang, serta menilai apakah analisis jabatan telah dilakukan secara akurat dan diperbaharui secara berkala. Pelatihan dan pengembangan SDM, audit mencakup evaluasi kebutuhan, pelatihan, kualitas materi, dan metode pembelajaran, serta efektivitas pelatihan terhadap kinerja karyawan, termasuk sistem pengembangan karir. Terus ada rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi menjadi perhatian penting karena menentukan kualitas sumber daya manusia yang masuk ke dalam organisasi. Audit pada bidang ini melihat sejauh mana prosedur rekrutmen dijalankan secara objektif, transparan, dan sesuai standar. Yang keempat, manajemen kinerja. Dalam bidang ini, audit menilai bagaimana organisasi menyusun indikator kinerja atau KPI, mengukur capaian karyawan dan memberikan umpan balik. Lanjut. Selanjutnya ada bidang perhatian utama dalam audit sumber daya manusia. Yang pertama ada kompensasi dan benefit. Audit pada bidang kompensasi dan benefit menilai apakah struktur, gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan telah kompetitif dan sesuai dengan standar industri. Yang kedua ada kepatuhan terhadap hukum dan administrasi SDM. Audit SDM juga menilai sejauh mana organisasi mematuhi regulasi ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Jam Kerja, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja. Yang ketiga ada hubungan industri dan keterlibatan karyawan. Audit menilai bagaimana perusahaan membangun hubungan harmonis antar manajemen dan karyawan melalui komunikasi internal, penanganan konflik, dan sistem penanganan keluhan. Yang keempat ada keselamatan dan kesehatan kerja. Bidang ini menilai kebijakan dan implementasi program keselamatan bagi karyawan. Audit mengevaluasi pelatihan K3 dan prosedur keselamatan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Lanjut ada kesimpulan. Audit sumber daya manusia merupakan proses evaluasi krusial untuk mengukur efektivitas, kepatuhan, dan kualitas manajemen SDM. Melalui audit, organisasi dapat mengidentifikasikan kelemahan sistem, mengungkap inkonsistensi prosedural, dan memperoleh informasi objektif yang membantu meningkatkan tata kelola dan efisiensi sekaligus memastikan bahwa semua fungsi SDM beroperasi dengan standar dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, cek dulu. Tadi aku tuh bingung penempatan kaliannya.